Ini manusia tidak hanya diberi satu saja jalan hidup, tetapi banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Saya selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustaminarda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sukses dan selalu makin hari makin lebih baik, makin hari makin lebih sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, saya baru kemarin malam kedatangan seorang tamu, anak muda sekitar umurnya 27 tahun. Sesampai di tempat saya, dia mengeluhkan tentang jalan hidupnya. Dia mengatakan bahwa selama ini dia telah bekerja keras sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan di Jakarta Barat. Dia katakan dia sudah capek bekerja. Dia berangkat dari rumahnya dia jam 4 dini hari. Nanti pulang sampai di rumah lagi paling cepat jam 9 malam. Itu telah dikerjakannya, telah dilakoninya, telah dilakukannya, telah dilaksanakannya, telah dijalaninya selama bertahun-tahun. Saya capek, Pak. Saya ingin sekarang ini ada usaha sendiri, tetapi jalannya saya tidak tahu saya. Caranya saya tidak tahu saya. Saya tidak pernah merasa percaya diri bahwa dengan saya buka usaha sendiri, saya bisa hidup dengan istri 1, anak 2, katanya. Lantas saya katakan, dengan menjadi karyawan, apakah Anda merasa yakin Anda akan bisa sampai tua menjalani itu? Sekarang aja sudah capek saya, Pak. Apalagi sampai tua. Jadi dengan demikian, apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda tahu? Makanya saya datang kepada Bapak. Saya tidak tahu. Beranjak dari sana, sahabat sekalian, saya ingin katakan pada kesempatan ini. Memang kalau kita lihat ke depan hidup kita ini, kadang-kadang terasa bagaikan onak dan duri yang berkecambah menghadapi kita. Duri-duri yang berkecambah itu serasa akan mencakar wajah kita, wajah kehidupan kita. Tetapi yakinlah, apabila duri itu kita tempuh lambat-lambat, kita jalani, kita mulai, dia akan terbah duri itu satu-satu. Walaupun mungkin kita pernah ada luka karenanya, ditusuknya. Tetapi kalau kita tidak pernah menyerah, kita jalani terus, luka itu nanti akan menjadi kenangan bagi kita, akan memompa semangat kita. Artinya apa? Sahabat sekalian, di dunia ini manusia tidak hanya diberi satu saja jalan hidup, tetapi banyak sekali. Banyak sekali jalan hidup kita. Bahkan malah Rasulullah SAW mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berniaga, 1 dari yang lain. Berniaga ini macam-macam. Ada usahanya, usaha ikan, jual ikan, ada jual pakaian, ada buka toko, ada buka tambang, ada buka perkebunan, ada buka jahitan, konveksi, kuliner, macam-macam banyak sekali. Jadi kalau kita mau buka usaha,
Kita yakinkan diri kita. Kita mulai dari yang kecil. Ini ya susah. Memulai dari yang kecil ini menyebutnya mudah, melakukannya sulit. Karena kita ada rasa gengsi. Kalau saya buka gorengan, jual gorengan, gerobak gorengan, nanti kalau ketemu teman saya kemana? Malu saya. Kalau saya mulai usaha dengan menjual nasi uduk di emperan toko orang, kalau ketemu teman saya sama kerja dulu, aduh malu saya. Itu memulai dari yang kecil harus dengan membongkar rasa malu seperti itu. Kita hanya malu dengan yang satu, kalau kita berbuat tidak sesuai dengan keinginan. Dan kita harus yakin, selagi kita hidup, rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin. Kita berusaha begitu hanya menjemput rezeki. Jadi rezeki kita sudah ada. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ada rezeki lagi akan mati. Selagi dia hidup ada punya rezeki. Tinggal kita buka usaha apa, jalani dengan jadi karyawan, kita jalani dengan berbisnis, kita jalani dengan bertani, kita jalani dengan berkarya seni, kita jalani dengan melukis, kita jalani dengan bernyanyi, kita jalani dengan berdakwah, kita jalani dengan mungkin buka bengkel dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi mulailah dengan yakinkan diri kita bahwa rezeki Allah telah mengatur. Kita hanya berusaha saja. Saya baru saja pergi ke sebuah digital printing di Jakarta ini. Saya terenyuh, saya simpati, saya tersentuh melihat ada di dinding dibuat. Ini hanya sebuah usaha untuk menjemput rezeki. Sedangkan rezeki telah ada aturannya di Allah Subhanahu wa taala. Katanya dibuatnya di dinding. Yakin sekali orang itu. Dan itu perlu kita tiru sekira agar kita tidak nanti stres. Sekarang banyak orang stres gara-gara memang pikiran itu sudah tertumbuk seperti tertumbuk ke batu karang. Gimana saya hidup? Saya jadi karyawan tidak kuat lagi. Saya buka usaha mungkin tidak bisa hidup. Gimana? Kalau seorang pegawai, wah jabatan saya sebentar lagi habis ini. Saya sebentar lagi mau pensiun ini. Bisa mati saya kalau tidak pensiun. Bagaimana anak saya kuliah? Bagaimana hidup saya? Bagaimana anak saya masih kecil-kecil? Sedangkan Allah menjamin rezeki kita semuanya. Saya masih ingat kata orang tua saya. Bus, dulu ketika kamu kuliah, kami bisa buat rumah, bangun rumah. Tetapi setelah kamu tamat kuliah, kok hidup kita susah? Karena sepertinya tertutup mata pencarian kami. Kata orang tua saya. Itu. Allah menjamin. Ibu angkat saya yang membawa saya sekolah ke tempat dia. Pernah suatu kali saya katakan, Mak, apakah saya tidak menyusahkan emak di rumah ini? Dulu anak mak hanya 4, sekarang 5 sama saya. Waduh nak, jangan kamu pikir begitu. Dulu sawah kita, kata mak saya itu kita yang ngerjakannya. Hasilnya hanya 1000 gantang namanya itu, 1000 gantang. Nah, gantang itu seperti apa? Kaleng minyak, isinya 2 kilogram. Itu gantang. 1000 itu dapat 1 tahun. Selama 6 bulan. Sekarang orang lain yang ngerjakan sawah kita selama kamu di sini, mak karena tidak kuat lagi ke sawah, sudah capek. Orang lain berapa dapatnya sekarang? 3000 gantang untuk kita saja, di luar untuk orang yang ngerjakan. Dari mana datang tambahnya mama tidak tahu katanya. Yang jelas selama kamu di sini, mata pencarian kami bertambah. Itu ya Allah lagi-lagi menjamin. Tetapi memang meyakinkan itu sulit. Karena itu sehubungan dengan adanya keluhan teman saya yang datang, tamu saya tadi, mungkin saya ingin berbagi di sini. Kalau sudah kita punya suatu
niat untuk beralih dari suatu pekerjaan ke suatu usaha, jalani saja dengan bismillah, dengan memohon kepada Allah. Lakukan sholat istikharah bagi yang beragama Islam. Yakinkan diri kita bahwa Allah memberi kita rezeki, kita hanya berusaha. Yakinlah, kita tidak akan stres, kita tidak akan panik, kita tidak akan selalu khawatir. Dan lagi-lagi hilangkan sombong. Saya nanti kalau jadi saya gini, orang-orang itu saya gitu kan. Jangan. Banyak orang yang ternyata karena sombong. Sombong karena merasa kita sekolah tinggi. Saya ini doktor ini. Di kampung ini tidak ada satu orang pun yang dokter. Saya aja dokter sendiri. Saya hebat ini. Padahal di belakang dia orang mencibir sama dia. Kamu dokter apaan? Gitu. Etika kamu tidak ada, moral kamu tidak ada. Kamu tinggi angan-angan. Ini rasa dibuat, itu saya buat. Padahal satu pun tidak jalan. Gitu. Itu. Oh, saya ini seorang sarjana S1 ini. Di kampung ini tidak ada sarjana. Saya hebat. Jangan. Oh, saya di sini sayang punya rumah mewah, ini rumah bagus. Yang lain rumah jelek semua. Sombong. Jangan. Sebentar oleh Allah mengambilnya. Kalau kita tidak sombong, kalau kaya kita alhamdulillah. Kalau miskin kita biasa saja. Kalau kita berpangkat dengan tidak berpangkat biasa saja. Berjabatan dengan tidak berjabatan biasa saja. Tidak akan merasa apa-apa. Yang menghukum diri kita itu, yang membuat kita malu bertemu dengan orang kalau kita dari kaya jatuh miskin. Malu bertemu dengan orang kalau kita dari berpangkat tidak berpangkat, dari berjabat tidak berkuasa, dari berkuasa tidak berkuasa. Itu diri kita sendiri yang buat gitu. Kita merasa dicibir kemapanan, tidak ada. Tapi kalau kita tidak pernah berbuat sombong ketika berjabatan, kita berada, ketika beruntung, kita tidak akan jalan itu. Tidak ada beban. Untuk itu mari kita hilangkan beban kita dengan menghilangkan kesombongan kita. Kita hilangkan beban kita dengan meyakinkan diri kita bahwa Allah yang beri rezeki kita, kita hanya usaha saja. Mari kita renungkan ini dan mari kita lakukan evaluasi pada diri kita untuk bisa lebih baik ke depan. Kerja keras, kerja tuntas, dan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Kerja keras, mari kita berusaha semaksimal mungkin. Kerja cerdas, mari kita berpikir ke depan, berpikir semaksimal mungkin. Kerja tuntas, mari kita bekerja sehabis-habis usaha tanpa kenal menyerah, tanpa kenal putus asa. Sekali layar terkembang, berpantang surut ke belakang. Demikian, semoga bermanfaat untuk penonton sekalian dan untuk saya sendiri. Kita sama belajar. Kita sama belajar dan kita sama belajar. Saya tidak ada lebihnya sedikit pun dari penonton. Bahkan saya yakin penonton jauh lebih hebat, jauh lebih paham, jauh lebih berpengalaman dari saya. Kita sama belajar, terutama sekali saya belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.